Halo guys, welcome back to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Jadi today kita akan membahas mengenai daily update ya. Hari ini Fear and Greed Index-nya adalah 50 karena mengalami penurunan ya guys yang cukup signifikan ya karena DeepSeek dan segala macam. Dan juga kita lihat hari ini punya pergerakan harga. Ini top 1 to 100 ya. Top 100 itu Axion yang paling besar ya. Sesuai dengan dan Wave juga ya. Jadi kalau misalkan kalian yang memegang Dog.Fed, congrats to you for having a very good day today ya. Walaupun mungkin kalian rumahnya ada yang kebanjiran ya hari ini ya karena hujan deras. Kalau kita lihat di top di 101 to 201, kita lihat Toshi mengalami penurunan ya sejak kemarin naik terus ya. Jadi semoga kalian udah take profit ya kemarin. Bloom ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan ARK ya. ARK juga adalah AI play yang cukup bagus ya, 22,1% hari ini. So it's apa namanya ya bagi ya senang bagi kalian lah ya yang masih bersedia di dalam market AI ya. Walaupun ya dengan DeepSeek segala macam koin-koin AI akan mengalami ya penurunan yang cukup signifikan. Nah bagi kalian yang memegang Vine, ya Vine ini hari ini kenaikan lagi ya 13,5%. Jadi cukup baik bagi kalian ya. Dan Peak Network ya walaupun cuma 1,2% ya. Ini adalah one of good project in my opinion. Dan Honey juga ya, Honey juga dipin yang lumayan bagus menggunakan kamera guys ya untuk nge-mapping dunia. Oke. Untuk itu kita ngelihat crypto market cap index altcoin season index, kita lihat mengalami penurunan ke 42, dan ya Bitcoin tuh harganya sekarang berapa ya, kita lihat. Bitcoin harganya 102.544, jadi ya cukup kembali lagi di atas 100.000, jadi cukup bagus lah ya. Dan beberapa hal lagi yaitu ya hari ini major caps mengalami ya penurunan yang nggak gitu signifikan ya. Kalau kita bisa lihat ya cuman 2%, 1% bisa dianggap ini tidak ada masalah banyak. Oke. Di video kayak ini saya mau yang lebih panjang itu adalah ngomongin tentang latest consensus update ya guys ya. Survei yang aku baru belajar juga. Ternyata ini ada Indonesia guys ya. Jadi yang disurvei juga ada Indonesia. Kita harus ngeliat ya. Ini pertanyaannya ya. How many crypto wallets do you have? MetaMask, Coinbase, Binance, Trust Wallet, etc. Nah ini IDN, kita bisa ngelihat IDN none ada 43%, one ada 21%, two is 11%, three 7%, dan I'm not even sure what a crypto wallet is, itu 18% ya. Ini menandakan sangat-sangat tidak bagusnya edukasi kripto di Indonesia ya menurutku ya. Kenapa? Ya 18% itu salah satu yang cukup tinggi ya dibandingkan negara-negara berkembang lainnya yang tidak tahu bahkan apa itu crypto wallet guys, ya kan? Padahal itu kan sangat-sangat jelas ya. Itu kan yang pertama kali kalian belajarin waktu masuk crypto tuh ya gimana caranya nyimpen koin kalian ya. Dan menurut saya ini adalah salah satu pertanda bahwa kadang-kadang orang Indo tuh cuma mau masuk cuannya aja gitu, nggak mau belajar. Jadi apakah ini tuh kita harus tingkatin ya guys ya, tingkatin. Dan cenderungnya kalau kita bisa ngelihat malahan ya yang kita anggap orang tua ya 55 sampai 65 tahun dia cuma 19% bro. Sedangkan 18 sampai 24 itu 21%. Berarti makin muda kamu, makin kalian nggak ngerti itu, nggak mau belajar. Kenapa itu? Mungkin apakah itu Gen Z atau segala macam? Nggak tahu ya. Padahal pun saya juga sebenarnya generasi Z bro, ya kan? Jadi saya juga nggak ngerti kenapa bisa terjadi kayak gini ya. Jadi kalau kita kembali lagi ya, bagi kalian yang non, ini mungkin ada beberapa hal lah. Menurut saya sih ini cukup cukup nggak apa-apa harganya ya kan. Misalkan kalian invest kecil segala macam ya masukin aja di exchange, nggak usah ditarik-tarik lah. Terus kan mahal ya beli ledger dan segala macam, walau 3 jutaan ya. Sorry, tapi ya kalau misalkan kalian punya MetaMask gitu-gitu kan sebenarnya nggak perlu ledger ya guys ya. Jadi ya nggak tahu lah, mungkin ya karena duitnya terlalu kecil kali ya atau gimana, atau males lah karena duitnya kecil juga males buat belajar banyak ya. Aku ngerti loh, wajar. Oke. Tapi 18% ini sih ini parah ya guys ya. Kita harus ningkatin ini nurunin ya persentase ini supaya minimal dia tuh dimasukin di exchange. Jangan bahkan nggak tahu apa itu crypto wallet guys ya.
kalau kita lihat nih, ini nggak ada Indonesia, tapi kita bisa ngelihat ini which cryptocurrency you bought or you currently own ya, kebanyakan USDC atau USDT ya, bisa dilihat. Kita skip aja itu pertanyaannya karena tidak benar-benar relevan bagi kita. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. To what extent do you agree with the following statement? Oke, kita bisa ngelihat nih untuk all ya, age groupnya, itu data privacy is important to me is 83%. So 83% of people ngerasa bahwa data privasi itu penting bagi dia, ya kan? Dan I guess itu menjelaskan ya bahwa kan memang saat ini kan kita banyak identity theft, identity kayak pinjol lah segala macam yang pakai KTP kita lah, pakai apalah, terus nanti kita yang tagih lah, kan banyak ya. Makanya data privasi itu penting sekali bagi kita, dan kita kan juga nggak mau ya tiba-tiba ditelepon sama asuransi lah, apalah, yang penjual kayak gitulah ya, karena kan nomor telepon kita kan dijual belikan di pasar ya, apalagi kalau misalkan mall gitu, kita daftar member atau gimana, itu kan pasti nomor telepon kalian dijual guys ya. Yang kedua adalah I would like to have more control over my identity on the internet. 78% yang ngomong ya. Jadi cukup bagus ya. Cukup orang sadar bahwa ya kalau misalkan bisa, kalau memang bisa tuh saya mau kontrol gitu. Seberapa banyak sih saya kasih informasi tentang saya ke internet. I think I should have a share of a profit a company makes from my data. 71% ya. Jadi orang banyak ngomong kalau kan dataku dijual, berarti harusnya aku yang juga cuan lah sedikit lah ya. Jadi masuk akal. Tapi I trust the current internet service bla 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 I use with my data and personal information. Hanya 46% aja yang ngomong begini. Artinya apa ya, mereka banyak kan nggak trust ya. Mayoritas orang nggak ngomong dia trust the current internet service seperti Google, Chrome dan segala macam. Dan ini cenderung lebih tinggi pada saat lebih muda ya, 18 sampai 24 tahun ya guys ya. Karena ya obviously kita kan yang paling expose terhadap apa yang ngomongnya? Terhadap internet dan segala macam ya. Di 25-34 juga sama ya, walaupun kita lebih percaya terhadap 51% ini, tapi yang lainnya tetap tinggi ya kan. Ini hanya menurun banget ketika ya udah menua ya, dimana kita sangat-sangat tidak mempercayai bahwa data-data kita ya, mungkin karena kena scam dan segala macam ya kan. Tipikal kalau scam kan nyerangnya ya orang-orang tua kayak gini ya guys ya. Jadi ini penting sekali untuk kita lihat ya, bahwa tren-tren dunia sekarang itu sentimennya apa, yaitu mereka nggak suka gitu kalau data-data mereka tuh dijual belikan di internet ya. Kita ngomong tentang ini ya, do you think blockchain technology could help mitigate the risk related to AI guys ya. Jadi apakah fake news dan segala macam juga bisa nggak diselesaikan oleh blockchain teknologi ya? Banyak kan ngomong, kalau di Indo ya cuma 13% ngomong yes, 46% ngomong yes but I'm not sure how, which is kalau misalkan aku ditanya juga aku akan jawab ini 46%. 9% itu no, dan 30% I don't know ya. Honestly ini pertanyaan rada aneh guys ya menurut gue ya. Kan kayak orang tuh apakah blockchain teknologi kan mitigate the risk of AI fake news? Menurutku sih gimana caranya ya, kecuali digital ID ya guys ya, atau kayak ya, karena it doesn't really gimana ngomongnya, it doesn't really connect anyway ya, kecuali digital ID mungkin ya, gimana kalau misalkan kita itu harus waktu kita mengupload video atau mengupload apa, kita harus memberikan cryptographic proof bahwa kita adalah manusia, kita adalah inilah, kita kasih digital ID kita misalkan ke Twitter segala macam. Mungkin bisa ya guys ya dengan blockchain teknologi kan dalam bentuk NFT kan, digital ID ya. Itu yang menurut saya sih mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau buat kayak secara direct yang sekarang bisa diimplementasi sih menurut saya sih belum ada ya. Makanya kenapa kalau misalkan pertanyaan ini ditanyakan kepada saya, paling saya cuma jawabnya 46% ini ya, yang itu yes but I'm not sure how. Oke? Dan mungkin kalian punya pendapat kalian sendiri-sendiri lah ya. Nah ini, how would you interpret this data from the World Bank? 21.5% of the world population remain unbanked without an account at a financial institution or through a mobile money provider. Intinya maksudnya bagi kamu itu pengertian tentang kalimat ini itu apa ya? 47% ngomong the financial systems and traditional banking work well, but they could be improved.
Oke. Terus yang 19% ngomong the financial system of traditional banking work well. 18% the financial systems need to be completely rebuilt. 16% I don't know. Dan aku lebih setuju ke 47% ya. Nggak mungkin dia di completely rebuild in my opinion ya, karena banyak yang bagus gitu di dalam financial system sekarang ya. Hanya ya kurang gitu loh. Ya kan? Dan makin tua ya, kita bisa ngelihat tuh makin tua makin ekspektasi untuk membangun kembali financial system ya. Saya nggak ngerti kenapa, tapi mungkin karena mereka udah mendekati pensiun dan belum mencapai ya targetnya mereka, mungkin mereka pengen gitu supaya sistem-sistem itu tuh dirombak ulang ya, nggak tahu mungkin ya. Dan ternyata di Indonesia ya financial system needs rebuilding tuh lumayan tinggi guys, 23% guys yang percaya bahwa financial system ini perlu dibangun kembali dari awal ya. Saya sih kurang setuju, tapi ya mungkin banyak orang mikir ya cukup rentan ya bagi kita yang adalah mata uang yang lemah di dalam financial system yang dollar denominated ya kayak sekarang ya mungkin ya. Nah ini ya, person ditanya definition of blockchain itu apa ya kan. Orang Nigeria tuh 77% menjawab yang benar guys ya. Orang Zambia South Africa menjawabnya 52% benar guys. Indonesia cuma 31% doang guys. Kita tuh lebih sampah dari negara Afrika bro, daripada tetangga kita di Filipina. Ya kan? Kita lebih sampah dari US, kita masih lebih mending dari Jepang dan Korea lah ya. Meksiko juga, Argentina juga, Brazil dan segala macam lah. Tapi Vietnam bro, kita kalah sama Vietnam. Malu gak lu? Ya kan? Padahal cuma pengertian blockchain kan gampang banget bro ya. Tapi mungkin gimana ya ngomongnya ya? Orang tuh pikir kripto itu dan blockchain itu beda gitu. Atau kayak kripto tuh sebenarnya cuma duit doang, dapat duit, bukan kayak teknologinya atau gimana. Dan menurut saya sih ini kesalahan ya. Itu sama kayak kamu invest di tech stock tanpa ngerti intinya company itu tuh berkecimpung di dunia mana. Itu kayak misalnya kamu invest di Microsoft, tapi waktu ditanyain Microsoft tuh kerjanya apa, kamu juga nggak tahu. Kan masalah ya kan. Itu yang perlu kalian menurut saya ya kita harus tingkatkan bersama-sama ya sebagai satu negara ya guys ya. Dan kita kira-kira itu cuman ada 1 dari 3 yang mengerti tentang NFT guys ya. Apakah NFT itu penting? Sebenarnya nggak gitu ya, tapi itu kan salah satu use case yang perlu kita lihat guys ya. Dan ini BTW ini IDN nih, maksudnya -3 ini -3% dari tahun yang lalu guys. Jadi kita mengalami penurunan secara edukasi. Oh my god ya, kita harusnya naikin guys ya. Yang pertanyaan berikutnya adalah 3 main concept do you associate with cryptocurrency. Nah, future of money, well, that's the predominant ya. Dan menurut saya sih ini juga future of money. Mungkin ada orang Indonesia mungkin yang dengar Timothy Ronald segala macam yang ngomong ini future of money dan segala macam, dan percaya juga ya. Dan saya juga ngerasa sih ini future of money, ya kan? Yang ke-10, mungkin Bitcoin bukan future of money in general, kan stablecoin lah menurutku future of money ya. Tapi kalau Bitcoin sendiri itu menurutku future of wealth saving ya, gold 2.0 ya, bukan masalah dia money ya. Itu. Alternative to traditional financial ecosystem, I think this is the second correct juga menurut saya ya, karena ya alternatifnya lah ya kan. Kalau kita mau lewat bank ya bisa, kita mau lewat sini ya bisa ya, harusnya ini masuk akal sih. The future of digital ownership, oke lah, ini NFT lah maksudnya ya kan, cukup oke lah, saya juga cukup setuju ya, walaupun ini semua mengalami penurunan guys. Dan speculation naik 1%, 9% ya. Apakah ini juga sebenarnya ada bull case atau bear case guys ya? Bull case kenapa? Ya bahwa orang-orang yang baru itu mulai masuk lagi kembali ke dalam market guys ya kan. Biasanya orang baru tuh nggak ngerti tech, nggak ngerti apa, dia cuma peduli duit doang kan, makanya speculation. Dan menurut saya sih itu ada bull case ya, karena ya kita kan sebagai orang yang udah cukup lama di kripto ya, kita makanin orang-orang baru kayak gini kan ya. Cuman kalau misalkan bear case ya, itu menandakan bahwa masih jauh guys ya, kita masih lumayan jauh dari orang kira-kira ngerti lah bahwa cryptocurrency itu bukan cuma sekedar
kayak speculation guys ya. Karena ini kan sangat mengenaskan ya, -2%, -1%, -2%, tapi ini +1% guys ya. Scam dan phishing, crime dan money laundering, honestly ini sama kayak tahun lalu, dan saya ngerasa juga ini related to cryptocurrency ya guys, karena memang dua-duanya ada. Oke, a way for me to participate in a global financial ecosystem, ini aku yakin pasti buat orang-orang yang kayak di Nigeria lah segala macam lah ya kan, yang nggak bisa, atau bahkan kita lah yang nggak bisa kita pegang dolar dengan baik, dengan gampang ya, karena kita harus ke bank lah dengan kursnya dia lah, dia potong sana potong sini lah ya kan. Dengan ini kan kita bisa beli stablecoin gitu, atau kita udah intinya beli dolar ya guys ya. Jadi ini yang menurut saya juga saya cukup very setuju ya. Financial inclusion, I think this is intinya the same ya, 7%. Pertanyaan ini ya, a trend that will pass, mungkin ya, karena kan selalu cyclical guys ya. Menurutku kayak internet udah nggak booming lagi, nanti pasti ada ganti lagi ya. Mobile phone nanti nggak booming lagi, ada gantinya lagi. Menurutku nanti ini ujung-ujungnya a trend that will pass di masa depan, mungkin 30, 40 tahun, 50 tahun yang ke depan, kita nggak tahu ya. Mungkin ada kompetisi dari siapa lah, aset kelas baru lah, gimana kita nggak tahu. Hope for a new decentralized model of the internet, nggak tahu sih, kurang sih ya, karena kan aku nggak gitu setuju ya, karena blockchain masih pakai internet juga guys. Jadi untuk sekarang sih belum ya, mungkin di masa depan kali, tapi I'm not sure really. No, there's no funding, there's no ini yang mencapai situ, dan internet sekarang belum banyak masalah, kecuali nanti internetnya sekarang masalah karena terlalu disentralisasi, baru mungkin akan pergerakan yang cukup signifikan ke arah ini ya guys ya. A way to reach a more privacy centric internet, ini saya setuju. Menurut saya sih dengan menggunakan kayak IPFS dan segala macam, nggak ada satu entity yang bisa ngelihat data kita, karena disebar di berbagai banyak komputer ya guys. Art naik ya. Oke. Yang pertanyaan berikutnya adalah which of the following do you think you would be improved if there is more decentralized? Dan ternyata banyak yang ngomong tuh social media guys ya, YouTube, Facebook, Instagram, X dan segala macam. Ya karena mungkin orang kan paling banyak berkecimpung ya di dunia sosial media ya kan, cewek mau nggak cowok pasti ada sosial media accountnya guys ya. Nah, terus yang 37 juga lumayan ya, the international banking, payment dan money transfer system. I'm guessing karena yang ini kan ditanyakan kebanyakan ke negara yang kayak lumayan berkembang ya, berkembang ya, kayak Indonesia, Filipina dan segala macam. Jadi obviously kita akan lebih setuju dengan inilah ya, bahwa ya dengan crypto kan kita money transfer lebih gampang lah, international banking lebih gampang lah segala macam, tanpa harus kita lewatin Swift yang lambat banget kalau kita mau transfer ke luar negeri, atau mungkin pakai MoneyGram gini-gini yang $40 fee-nya ya kan. Civic, political dan democratic system, maksudnya civic itu rasanya apa ya, civic itu sipil, politik dan democratic system ya, sistem sipil dan segala macam. I don't even understand this. Ini ya menurutku ini inherently nggak bisa didesentralisasi ya, kalau nggak nanti tambah parah, kita nggak jalan-jalan kemana-mana negara ya. Menurutku yang pasti tuh ini artificial intelligence sama udah itu doang sih yang saya setuju, sisanya saya nggak setuju. Menurut kalian gimana ya? Oke. Conclusionnya ya guys ya, ini conclusionnya ya bahwa ya tahun 2024 ini ada yang mengalami penaikan, ada yang mengalami penurunan, tapi overall menurut saya sih kecuali ada beberapa aspek yang saya mau tekankan di Indonesia ya guys ya, yaitu untuk menaikkan orang tuh belajar gitu ya, jangan males-males. Ya setelah itu ya paling nggak ada ya guys ya. Kenapa saya mau buat kasih tahu kalian survei ini ya, karena menurut saya itu saya mau nyadarin kalian bahwa sebenarnya kita tuh masih early guys ya. Kita bisa ngelihat bahwa di negara kita sendiri aja yang mungkin karena kita hidup di dalam bubble ya, kita ngerasa bahwa semua orang udah tahu kripto, atau semua orang udah tahu lah kira-kira tentang investasi, semua orang udah tahu lah ini tentang ini. Ternyata nggak banyak guys yang tahu ya, atau ya banyak yang masih main-main guys, dalam bentuk ya mereka pokoknya cuma mau masukin duit doang, mau cuan doang, nggak mau belajar gitu, nggak mau mengerti apa sih yang dia investkan,
cara bekerjanya segala macam ya. Padahal kan dengan sekarang dengan AI dengan segala macam, dia tinggal ketik aja what is Bitcoin, what is apa, udah bisa dapat, Bro. Ya kan? Nggak perlu nyari-nyari lagi baca white paper lah, baca apalah ya kayak kita dulu, ya kan? Saya ngerasa sih ya cukup ada bangganya, ada sedihnya, ada segala macam ya. Menurut kalian gimana? Di comment section kalian tulis lah ya. I'll see you guys next time. Bye bye.